Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Aura Mid Parley, di mana setiap harinya kita akan prediksi liga-liga dunia maupun liga-liga top Eropa lainnya. Oke, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan sedikit review tentang pertandingan tadi malam, di mana antara Bali United dengan Persebaya. Kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Bali United dengan HDP min 1/4, skor akhir 3-1 untuk Persebaya, kita loss. Sedangkan di opener kemarin saya sarankan main di oper 2,5 bola, kita win. Pertandingan antara Eibar dengan Mallorca, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Mallorca dengan HDP plus 1/4, skor akhir 1-2 untuk Mallorca, kita win. Sedangkan di opener kemarin saya sarankan main di oper 2 juga win. Pertandingan antara Linares dengan Barcelona, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Barcelona dengan HDP min 1, skor akhir 1-2 untuk Barcelona, kita win. Sedangkan di opener kemarin saya sarankan main di oper 2,5 juga win. Pertandingan antara Chelsea dengan Tottenham, kemarin saya sarankan teman-teman untuk megang Chelsea dengan HDP min 1/2, skor akhir 2-0 untuk Chelsea, kita win. Sedangkan di opener kemarin saya sarankan main di oper 2,4 bola, kita lose. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan tadi malam. Semoga ada yang GP. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, kita cari di prediksi-prediksi berikutnya. Oke, kita mulai saja untuk prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Di pertandingan yang pertama saya ambil dari Copa del Rey Spanyol antara Sporting Gijon dengan Villarreal. Dilihat dari segi peringkat, Sporting Gijon berada di peringkat 12 dengan poin 28, sedangkan Villarreal berada di peringkat 8 dengan poin 28. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Sporting Gijon menang 2 kali hasilnya seri dan 1 lagi hasilnya kekalahan. Sedangkan Villarreal dalam 5 pertandingan terakhirnya menang 5 kali. Sedangkan dilihat dari head to head kedua tim, didominasi oleh Villarreal dengan 4 kali kemenangan dan 1 dimenangkan oleh Sporting Gijon. Dilihat dari segi persentase kemenangan, 90% untuk Sporting Gijon, 69% untuk Villarreal, dan 22% lagi untuk hasilnya seri. Untuk pertandingan antara Sporting Gijon dengan Villarreal, setelah saya analisa, saya lebih memilih Villarreal dengan HDP min 1/2, ataupun teman-teman bisa main di oper 2,4 bola. Oke, pertandingan yang kedua sambil dari Copa del Rey juga antara Real Zaragoza dengan Sevilla. Dilihat dari segi peringkat, Real Zaragoza berada di peringkat 16 dengan poin 26, sedangkan Sevilla berada di peringkat 2 dengan poin 41. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Real Zaragoza menang 2 kali, 3 kali kekalahan, sedangkan Sevilla 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Dilihat dari head to head kedua tim, 2 kali dimenangkan oleh Sevilla, 1 kali dimenangkan oleh Real Zaragoza, dan 1 kali di hasilnya seri. Dilihat dari persentase kemenangan, 12% untuk Real Zaragoza, 20% untuk hasilnya seri, dan 68% untuk hasilnya Sevilla, kemenangan Sevilla. Untuk pertandingan antara Real Zaragoza dan Sevilla, setelah saya amati dan analisa, saya lebih memilih Sevilla dengan HDP min
setengah, ataupun teman-teman bisa main di oper 2/4 bola. Oke, pertandingan yang kedua diambil dari Serie A Italia antara AC Milan dengan AS Roma. Dilihat dari segi peringkat, AC Milan berada di peringkat 2 dengan poin 42, sedangkan AS Roma berada di peringkat 6 dengan poin 32. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, AC Milan mengalami 2 kemenangan, 2 kekalahan dan sekali seri, sedangkan AS Roma 3 kali kemenangan, sekali kekalahan dan sekali seri. Dilihat dari head to head kedua tim, didominasi oleh AC Milan dengan 3 kali kemenangan, 1 kali dimenangkan oleh AS Roma dan sekali hasilnya seri. Dilihat dari persentase kemenangan, 64% untuk AC Milan, 16% untuk hasilnya seri, dan 20% hasilnya untuk AS Roma. Untuk pertandingan AS Roma dengan AC Milan, setelah saya analisa, saya lebih memilih AC Milan dengan HDP min 1/4, ataupun teman-teman bisa main di oper 2,5 bola. Oke, pertandingan yang keempat masih dari Serie A Italia antara Juventus dengan Napoli. Dilihat dari segi peringkat, Juventus berada di peringkat 5 dengan poin 34, sedangkan Napoli berada di peringkat 3 dengan poin 39. Dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya, Juventus menang 4 kali dan sekali seri, sedangkan Napoli 2 kali kemenangan, 3 kali kekalahan. Dilihat dari head to head kedua tim, 3 kali dimenangkan oleh Napoli, 2 kali dimenangkan oleh Juventus. Dilihat dari persentase kemenangan, 54% untuk Juventus, 29% untuk Napoli, dan 17% untuk hasilnya seri. Untuk pertandingan antara Juventus dengan Napoli, setelah saya analisa dari kedua kekuatan tim, saya lebih memilih Juventus dengan HDP min setengah, ataupun teman-teman bisa main di oper 2/4 bola. Oke, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama dengan prediksi Anda, silakan ambil. Jika tidak, silakan buang. Utamakan prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.